Oke, halo guys. Boleh kameranya boleh dinyalain ya? Ya, thank you. Sama buat teman-temannya yang belum join, boleh coba dicek buat join. Boleh coba dicek. Soalnya ini masih 26 dan kita ber 38. Oke, selamat sore teman-teman. Em, kita mulai aja langsung ya. Jadi selamat datang di rapat pleno kita yang kedua pada hari ini. Thank you udah nyempatin waktu kalian untuk bisa join sore-sore ini meskipun kita lewat Zoom. Sekali lagi buat teman-temannya yang belum hadir boleh tolong dicek ya. Karena ini kita kurang 8 orang. Jadi kita boleh coba cek-cek lagi. Oke, kita boleh next. Oke, jadi agenda rapat hari ini kita bakal doa dulu, presensi, dan kita bakal bahas sedikit mengenai konsep acara, lalu job description tiap divisi, lalu mengenai screening, beberapa pengumuman, doa penutup, dan dokumentasi. Boleh lanjut? Oke, eh, untuk doa pembuka mungkin kita acak dari divisi apa ya? Dari divisi acara. Dari divisi acara, silahkan siapa ya? Bentar. Apakah Nesya bisa memimpin doa? Ya, Kak, bisa. Oke. Oke, oke, semuanya di sini saya akan memimpin doa melalui eh, agama Islam yang agama lain boleh mengikuti. Oke, doa dimulai. Eh, Bismillah, semoga hari ini meetingnya berjalan dengan lancar. Semoga kita semua bisa didapatkan ilmu dan em, semoga eh, semua peserta di sini bisa mendapatkan esensi dari meeting hari ini. Terima kasih. Amin Tuhan. Oke, thank you Nesya. Oke, selanjutnya kita bakal presensi terlebih dahulu dari BPHSC. Kak Hani, apakah hadir? Oke, ada. Kak Kilin hadir? Ya, Kak Kilin hadir. Untuk BPH, Widinya berhalangan buat hadir. Untuk divisi acara, apakah Keisha hadir?
Ninja hadir. Oke, Nisha hadir. Apakah Virzin hadir? Hadir, Kak. Oke, thank you. Apakah Fern izin telat? Apakah Enola hadir? Hadir, C. Oke, thank you. Selanjutnya divisi kreatif, apakah Nice hadir? Nice, izin keluar bentar karena laptopnya lagi lemot. Oke, berarti hadir ya tapi. Oke, thank you. Untuk Angel apakah hadir? Hadir, Kak. Oke. Untuk Adeline? Hadir, Kak. Oke. Untuk Christabel? Hadir, Kak. Oke, thank you. Untuk Kalista? Kalista Kecia apakah hadir? Oke, kita skip dulu ya. Untuk KAT, apakah Matthew hadir? Oke, mungkin masih terhalang ya. Untuk Mawa, apakah hadir? Oh, Hadir, Kak. Matthew hadir, oke. Mawa, sorry, apakah hadir? Hadir, hadir. Oke, thank you. Untuk Alex, apakah hadir? Alex, oke. Untuk Melvin, Hadir, Kak. oke. Untuk Dana, Aurel, Aurel, apakah hadir? Oke, skip dulu. Untuk Tiffany hadir? Hadir. Oke, thank you. Untuk Nia, Hadir, Kak. apakah Nia hadir? Hadir, Kak. Oke, thank you. Untuk DDM, Jaslyn hadir? Hadir. Oke, untuk Stefani? Hadir. Oke. Untuk Gea? Hadir. Oke, thank you. Untuk Lael? Hadir. Oke, thank you. Untuk Audrey? Hadir. Oke, thank you. Sekarang untuk Pubrek. Untuk Rili, apakah hadir? Hadir. Oke, untuk Revani? Thank you. Untuk Vergea? Hadir, C. Oke, thank you. Sekarang terakhir logistik. Smith hadir? Hadir. Oke, thank you. Nara? Hadir, Kak. Oke, thank you. Samuel? Apakah Samuel hadir? Oke. Untuk Insos? Hadir, Kak. Oke, thank you. Dan terakhir, LG apakah hadir? Apakah LG hadir? Oke, belum ada ya. Buat teman, coba cek lagi ya. Tadi cuma harusnya nggak ada yang izin hari ini. Oke, oke, Alex hadir ya. Thank you. Oke, next. Oke, Aurel juga hadir. Nah, sekarang aku kasih kesempatan ke Nesa buat ngejelasin sedikit mengenai konsep acara kita. Oke, jadi untuk garis besarnya, konsep acara Mari Membaca 9 tahun ini tuh bakal ada di, kita bakal pelayanan di SDN 3 Raksa. Nah, jadi secara garis besar, sekolah itu tuh belum punya perpustakaan. Jadi untuk eh, Marmem 9 tahun ini tuh kita bakal ada dua fase. Yang dimana fase satu itu kita fokus ke dekorasi perpustakaan dan seminar guru. Fase kedua kita fokus ke kegiatan sama anak-anaknya. Nah, untuk tema kita itu tahun ini flora dan fauna. Ada yang mau ditambahin? Oke, kalau gitu kita lanjut ke job description. Boleh dilanjutkan oleh Kak Niki?
Oke, jadi kita akan masuk ke job description tiap-tiap divisi. Yang pertama dari steering committee, yaitu ada Kak Kay dan Kak Hani. Yang pertama itu tanggung jawabnya adalah memastikan kegiatan acara sesuai dengan visi misi dan value SLC. Yang kedua, membimbing kami BPH Mari Membaca 9. Yang ketiga itu memantau jalannya kegiatan dari persiapan seperti sekarang hingga nanti eksekusi. Yang keempat, memberi kritik dan saran kepada BPH yang berkaitan dengan Mari Membaca 9. Jadi dari segi kegiatan, dari segi apapun itu, steering committee bisa memberikan kritik dan masukan. Yang terakhir, yang kedua sama terakhir, mengikuti rapat BPH Koor dan rapat pleno seperti hari ini, dan melakukan pemeriksaan rutin mengenai persiapan acara. Boleh dilanjutkan? Selanjutnya adalah BPH yang ada saya, Nikita, ada Nesa, ada Keila, dan ada Widi. Yang pertama secara keseluruhan itu mengawasi dan memastikan setiap divisi menjalankan tugasnya dengan baik dari tahap persiapan hingga pelaksanaan kegiatan nanti waktu eksekusi. Dan yang kedua itu menyusun agenda rapat, memimpin jalannya diskusi, dan mengambil keputusan akhir bersama-sama. Yang ketiga itu membuat, memeriksa, dan menyetujui proposal kegiatan, proposal sponsor, dan LPJ. Nah, kita juga memantau dan memastikan setiap divisi melaporkan perkembangan tugas secara rutin dan memberikan dukungan apabila terdapat kendala. Untuk job desk ini dilakukan dengan jargon masing-masing. Selanjutnya adalah menjadi komunikasi eksternal, yaitu menjadi perwakilan panitia dalam berkoordinasi dengan pihak eksternal terkait kebutuhan acara, seperti kepala sekolah, mitra yang terkait, dan lain-lainnya. Boleh lanjut. Nah, untuk divisi acara, ini beberapa job desk-nya. Yang pertama itu membuat timeline, membuat budgeting, dan LPJ, yaitu laporan pertanggungjawaban. Yang kedua itu membuat rundown acara kegiatan, mari baca 9. Dan yang ketiga, bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan panitia dan volunteer dalam eksekusi acara. Selanjutnya adalah membuat smart book yang akan digunakan di acara Mari Baca 9. Jadi smart book itu semacam rundown yang sekaligus ada job desk tiap-tiap divisi dan anggotanya. Jadi pada hari H kita bisa mengacu ke smart book itu. Nah, selanjutnya adalah membuat terms of reference yang digunakan untuk pembicara. Terms of reference itu semacam kira-kira garis besarnya pembicara bakal bahas apa di hari H nanti. Dan juga kayak pelaksananya kapan, di mana, dan detail-detail eh, untuk pembicaranya lah gitu kasarnya. Selanjutnya membuat surat undangan yang diperlukan untuk pembicara. Jadi pembicara kita biasanya kalau dosen itu butuh surat undangan sebagai bukti mereka itu kayak kalau saya mau izin gitu. Jadi itu sangat diperlukan. Dan selanjutnya membuat plan cadang, melaksanakan simulasi untuk hari H. Jadi nanti kita bakal ada gladi kotor dan gladi bersih yang akan dipimpin oleh divisi acara. Di situ kita akan run through semua kegiatan-kegiatan kita sudah susun selama masa-masa persiapan. Selanjutnya membuat plan cadangan pada hari H untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya menyusun budgeting yang berhubungan dengan kebutuhan divisi acara. Dan yang terakhir melaporkan segala masalah dan perkembangan kepada ketua sebagai penanggung jawab. Sejauh ini dari tiga divisi acara mungkin, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, boleh kasih jempol. Tiga, dua, satu. Nggak ada ya? Oke, kita bisa lanjut ke divisi selanjutnya. Oke, buat tugas divisi kreatif, membuat konsep dan merangkai alur games, membuat ice breaking, mengkoordinasikan konsep games dengan divisi acara, menyusun budgeting yang berhubungan dengan kebutuhan divisi kreatif, melaporkan segala masalah dan perkembangan pada wakil ketua, yaitu saya sebagai penanggung jawab, membuat LPJ, mengikuti rapat-rapat yang diadakan demi kepentingan Mari Membaca 9. Untuk divisi yang selanjutnya, divisi KAT. Yang pertama, membuat timeline tugas divisi KAT, menentukan dan mencari vendor konsumsi, yaitu catering makanan dan makanan ringan, lalu menentukan dan mencari alat transportasi panitia menuju sekolah, menyusun budgeting yang berhubungan dengan kebutuhan divisi KAT, bekerja sama dengan divisi logistik di hari acara untuk membantu segala keperluan, melaporkan segala masalah dan perkembangan pada wakil ketua sebagai penanggung jawab, membuat LPJ, dan mengikuti rapat-rapat yang diadakan demi kepentingan Mari Membaca 9. Oke, untuk divisi dana, membuat timeline dan membuat budgeting dan APJ, menentukan target dana dan berusaha untuk memenuhi target dana tersebut,
membuat strategi atau rancangan untuk pencarian dana yang dapat memenuhi target dana yang telah ditentukan, mengusahakan ketersediaan dana sebelum, saat, dan sesudah acara berlangsung, membuat laporan keuangan sendiri tentang hasil penjualan dan pengeluaran dana, lalu memberikannya kepada bendahara, yaitu Widi, mencari sponsor yang dapat mensponsori Mari Membaca 9, membantu bendahara dalam menyusun proposal sponsorship, melaporkan secara rutin laporan keuangan dana kepada bendahara, melaporkan segala masalah dan perkembangan pada bendahara sebagai penanggung jawab, membuat plan cadangan dalam pencapaian tersedianya dana yang dibutuhkan. Sejauh ini dari tiga divisi itu apa ya ada yang mau ditanyakan? Boleh raise hand mungkin kalau mau tanya. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ya. Boleh lanjutkan oleh Kak Keila. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf tadi sempat off cam karena baru sampai rumah. Jadi aku lanjutin di penjelasan divisi DDM ya. Jadi untuk divisi DDM tentu aja kayak divisi-divisi lain harus membuat timeline, budgeting dan juga LPJ. Terus membuat desain yang diperlukan untuk keberlangsungan acara seperti banner, name tag, pin, baju panitia, serta sertifikat. Kemudian membuat mood board yang nantinya akan digunakan sebagai patokan untuk seluruh desain dari Mari Membaca 9 sendiri, membuat konsep baju panitia dan juga plakat untuk pembicara, terus juga berkoordinasi dengan divisi Pubrek untuk konten yang akan dipublikasikan ke sosial media, berkoordinasi dengan divisi dana untuk konten yang berkaitan dengan pencarian dana kayak misalnya contohnya poster PO. Terus selanjutnya membuat desain plakat untuk pihak-pihak yang terikat kerjasama dalam kegiatan Mari Membaca 9, biasanya kepada pembicara seminar. Terus membuat konsep dekorasi perpustakaan yang dimana nanti divisi DDM yang akan bertanggung jawab terhadap desain di perpustakaan. Terus mendokumentasikan rangkaian acara kegiatan Mari Membaca 9 dari awal hingga akhir, mengedit video publikasi dan rangkaian acara dari Mari Membaca 9 sendiri dan yang terakhir bertanggung jawab atas perangkat multimedia pada saat acara berlangsung. Jadi itu untuk penjelasan divisi DDM. Mungkin boleh nextnya. Selanjutnya ada divisi publikasi dan juga registrasi, sama seperti yang lain, timeline, budgeting, dan LPJ. Selanjutnya memikirkan media publikasi, membuat konten poster dan juga caption, jadi yang ada di Instagram itu. Terus berkoordinasi dengan divisi DDM terkait desain poster dan juga publikasi yang nantinya akan diupload di Instagram SLC, Mari Membaca dan juga Instagram kita misalnya, terus membuat konsep video publikasi, membuat Google Form registrasi volunteer, membuat alur registrasi volunteer, berkoordinasi dengan organisasi HM UKM untuk mempublikasikan kegiatan Mari Membaca 9, mengatur peserta dan membagi ke dalam kelompok untuk keperluan acara saat hari H. Jadi ini itu nanti si adik-adiknya itu akan dimasukkan ke dalam kelompok yang masing-masing volunteer akan bertanggung jawab sama adik-adiknya. Terus mengatur dan bertanggung jawab atas volunteer dari masa persiapan hingga eksekusi, menyusun budgeting, terus melaporkan segala masalah dan berkembangan pada sekretaris dan juga melakukan pendataan untuk donasi buku. Itu untuk Pubrek. Selanjutnya divisi logistik. Sama seperti yang lainnya ya, membuat timeline, budgeting, dan juga LPJ, kemudian membuat form permintaan dan juga peminjaman barang yang dibutuhkan untuk memenuhi keberlangsungan kegiatan acara rapat. Jadi kayak misalnya divisi acara membutuhkan apa, nanti itu dimasukkan ke form yang dibikin sama divisi logistik. Terus mencari vendor dan bertanggung jawab dalam pembuatan baju, name tag, pin, dan juga plakat. Jadi nanti desainnya dari DDM, tapi untuk yang bagian pemesanan ini gitu-gitu itu divisi logistik. Terus menyiapkan ruangan untuk rapat dan juga simulasi kayak booking-booking ruangan itu juga logistik. Terus
mencari dan membeli barang yang dibutuhkan untuk keperluan Mari Membaca 9 dan juga melaporkan segala masalah dan perkembangan pada sekretaris. Jadi itu intinya tugas-tugas untuk divisi logistik. Dari tiga divisi yang tadi barusan aku jelasin, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada dari divisi logistik, Pubrek dan DDM mungkin boleh raise hand ya, boleh raise hand, boleh kasih reaction kalau udah paham semua. Lebih baik nanya sekarang ya guys. Oke, thank you jempolnya. Mungkin berikutnya akan dijelaskan alur screening oleh Kak Nesa. Oke, jadi screening itu intinya semua dokumen yang dibuat oleh semua divisi, semuanya harus naik screening tanpa terkecuali. Oke, nah dari kita sendiri alur screeningnya, kita udah sediain form yang bisa kalian lihat sendiri di drive masing-masing. Dan aku akan coba contohin gimana caranya naikin dan turunin screening. Apakah udah terlihat? Apakah udah kelihatan? Yes, udah kelihatan Nes, thank you. Oke. Jadi, seperti yang kalian lihat di form ini udah ada divisi masing-masing. Jadi, ya tentu aja masukin ke bagian divisi kalian. Nah, di sini aku contohin, misalnya kalian mau naikin satu dokumen, contohnya acara mau naikin cerita anak untuk kegiatan baca bersama. Divisinya acara, sesuai divisi masing-masing. Materi screeningnya apa? Contohnya cerita anak. Kalian masukin link docs-nya as editor. Lalu kalian masukin tanggal screening, yaitu tanggal kalian naikin. Misalnya hari ini, tanggal 29 November. Nanti akan otomatis keganti maksimal turun screening 3 Desember. Jadi yang kayak kalian bisa lihat, jadi waktu screening itu 3 sampai 4 hari, tapi nggak termasuk hari libur dan juga tanggal merah. Oke, jadi yang perlu kalian isi adalah tanggal, link editor, sama materinya apa. Dan yang terakhir kan harus ganti status screeningnya menjadi naik BPHSC. Oke, nah, setelah kalian naikin screening ini, naik ke screening BPHSC, kalian nggak boleh edit atau ganti apapun yang ada di docs itu sampai turun screening. Oke, dan note selanjutnya, kalian kalau misalkan udah naik screening, harus kabarin Jarkom supaya Jarkom bisa kabarin ke BPHSC yang lain. Setelah itu, Jarkom yang akan kabarin kalian kalau misalnya statusnya udah diganti. Jadi kalian cuman boleh naik ganti status ke naik screening BPHSC. Sisanya akan kami yang ganti. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Kalau nggak ada, aku lanjut dulu. Jadi, alur screening di Marmem ini, yang pertama itu naik ke BPHSC dulu, yaitu ya kami. Lalu akan setelah oke dari BPHSC, akan naik ke BPH-SLC. Setelah BPH-SLC oke, nanti akan naik ke pembina. Ada yang mau ditanya sampai sini? Ada yang mau nambahin mungkin dari BPH lain? Izin nambahin. Di sini kan udah ada due date ya. Kalau misalnya kalian emang, kalau misalnya kita screening masih lama dan udah mau lewat due date, itu kalian bisa langsung kabarin ke Jarkom ya, supaya kami bisa kejar juga. Jadi kalau misalnya kalian butuh file yang darurat buat di screening, kalian bisa langsung kabarin Jarkom secepatnya, atau kalian bisa minta live screening. Live screening itu jadi kami langsung ngecek barang-barang kalian gitu. Jadi kalian bisa langsung ubah, kita juga bisa langsung periksa gitu. Supaya alur screening ini bisa cepat. Jadi teman-teman diharapkan kalian kalau kerja dokumen bisa dicicil ya, karena alur screening ini bisa kita nggak tahu waktunya bisa panjang, bisa pendek. Jadi takutnya dokumen kalian stuck di screening, sebaiknya dikerjakan lebih cepat dibandingkan deadline yang ditentukan. Itu kalau dari saya. Dari Kayla, Dari aku udah jelas. Oke, aku mungkin lanjut dulu mengenai revisi. Jadi, setelah kalian naik screening ini, kan kami dari BPHC bakal kasih komen dan lain-lain ya. Nah, apakah dok saya terlihat?
Terlihat, Nes. Oke, jadi setelah kalian naikin screening itu kan kami bakal kasih komen, kasih suggestion. Nah, untuk komen tidak boleh sampai ke hapus. Oke? Jadi contohnya nih, aku komen di docs kalian. Misalnya menurut aku coba ganti namanya. Nah, kalian cukup balas kayak oke Kak, terus kalian revisi. Tapi komen ini nggak boleh sampai hilang. Jadi kalian cukup hapus, tapi sisain bagian kuningnya. Sorry. Kalian sisain bagian kuningnya. Jadi komennya tetap nggak kehapus. Oke? Intinya kalau komen nggak boleh sampai kehapus, kalian balas, terus kalian revisi. Ada juga yang namanya suggestion, kayak gini. Nah, kalau suggestion kayak gini, kalian boleh langsung resolve. Oke? Kalian boleh langsung resolve. Kalau komen, kalian nggak boleh resolve. Yang resolve cuman boleh yang komen. Apa ada yang mau tanya dulu? Kalau eh, mau nanya, kalau misalkan nggak sengaja kehapus kayak gitu gimana ya? Harusnya di undo muncul lagi sih. Kalau di undo nanti dia muncul lagi kok komen-komennya. Oke, Atau kalian thank bisa you. cek di sini juga. Itu kalau yang udah ke resolve nanti kelihatan kalian bisa buka komennya lagi. Kok ya, kalau misalnya nanti ternyata nggak sengaja ke resolve dan kalian nggak ngerti, boleh chat di grup aja nanti dibantuin sama Koor dan Jarkom. Ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau aman kita lanjut ya. Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Kaniki. Nes, maaf banget, boleh balik ke slide sebentar yang sebelumnya? Oke, Oke, jadi teman-teman, kalian pasti mungkin yang baru join ke panitian pasti bingung kayak, ngapain sih semuanya, semua dokumen, semua ini itu harus dimasukin ke screening? Kenapa? Jadi screening ini proses buat kita, apa ya, kasarnya kayak quality check gitu loh, apakah pekerjaan dan ya hasil-hasil yang kita kerja itu sudah sesuai eh, dengan ya tadi value dan visi misi SLC, apakah sudah sesuai dengan program kerja, dengan kebutuhan program kerja kita gitu. Dan juga kan kita nanti bakal itu turun ke masyarakat dan itu membawa banyak nama ya. Jadi kalau misalnya ada satu hal aja yang kemis, itu tuh risikonya fatal. Jadi untuk mengantisipasi itu, maka dibuatlah form screening ini supaya kita bisa itu eh, cek apakah dokumen yang dibuat sudah benar, apakah ada yang perlu tambahkan, dan orang-orang yang ngecek ini juga bukan orang-orang yang eh, asal gitu. Jadi mereka juga udah tahu apa yang kita perluin, dan salah satu tujuan screening juga itu supaya gak ada miskom antara BPH dan divisi terkait. Jadi semua BPH tuh tahu semua divisi tuh lagi ngapain. Itu juga tujuannya kalian harus kabarin ke Jarkom gitu. Jadi kita BPH tahu ke divisi ngerjain apa, dan divisi juga eh, bisa sevisi misi bisa satu satu pandangan sama BPH gitu. Itu kalau dari tujuan screening. Jadi teman-teman mohon rajin-rajin dicek screeningnya, rajin-rajin naikin dokumennya ke screening ya. Itu. Kalau dari teman-teman yang lain atau kakek Kak Hani ada Kak Hani. Kakek ada yang mau tambahin? sorry aku ada ketinggalan. Kalau misalnya setelah kalian turun revisi dan kalian mau naikin lagi, itu kalian jangan lupa di materi screeningnya itu jangan lupa ditambahin #1 untuk revisi pertama. Untuk revisi kedua nanti #2, #3, dan seterusnya. Ya. Oke, itu aja. Jadi tiap kalian naikin, naikin aja yang baru. Nggak usah, jangan diganti status gitu. Mau nambahin sedikit buat kakak-kakak, buat teman-teman yang lain yang angkatan 24 mungkin ada yang 23 juga. Kalau misalnya masih agak bingung sama konsep screening ini, nggak apa-apa banget buat nanya ke apa namanya koor kalian atau ke Jarkom. Karena jujur pas awal-awal tahun kita, aku tahun lalu juga agak bingung banget. Kayak, gimana nggak ngerti kalau komen langsung bales, ternyata nggak boleh. Jadi kayak ada sistemnya gitu. Jadi kalau misalnya masih kemis satu dua tiga kali, jangan tiga kali, dua kali aja maksimal. Kalau misal masih kemis satu dua kali, nggak apa-apa, tapi ditanya aja lagi ini gimana, karena
emang agak bingungin sebenarnya, tapi nanti lama-kelamaan seiring berjalannya kalian juga pasti udah familiar banget sama konsep screening. Untuk koordinatornya mungkin kalian bisa lebih pay attention ke komennya, jadi jangan sampai ada komen yang belum dibales atau ada yang belum di resolve gitu-gitu. Kalau dari aku itu aja. Oke, thank you. Oke, thank you, Nas. Oke, kita lanjut ke hal selanjutnya ya, yaitu peraturan rapat. Untuk ini, teman-teman boleh scan dulu. Di sini udah ada dokumen peraturan rapat. Jadi kita bisa baca sama-sama, kita bisa pahamin sama-sama ya. Kalau udah scan, boleh raise hand. Oke, thank you, Matthew. Udah, ini semua bisa kebuka ya berarti? Oke. Apakah ada yang kesulitan untuk scan? Nggak apa-apa. Kita bahas mengenai peraturan rapat ya. Jadi rapat pleno ini akan diadakan setiap minggu. Setiap minggu karena melihat jadwal teman-teman sejauh ini bisa di hari Rabu, jadi kita akan mengadakan rapat pleno di setiap hari Rabu di jam 4:30 sama seperti raplan kali ini. Oke, untuk peraturan pertama, setiap panitia wajib hadir pada setiap rapat pleno secara in time, yaitu 10 menit sebelum rapat dimulai. Keterlambatan lebih dari 15 menit dan tanpa pemberitahuan akan dikenakan denda sebesar 10.000. Keterlambatan lebih dari 30 menit dan tanpa pemberitahuan akan dikenakan denda sebesar 15.000. Keterlambatan lebih dari 45 menit dan tanpa pemberitahuan akan dikenakan sebesar 20.000. Jadi dia naik tiap 5.000 ya. Yang kedua, apabila terdapat kendala saat rapat online, kendalanya misalnya dari segi jaringan, device, dan semacamnya, dapat memberitahukan kepada koor dan jaringan komunikasi atau Jarkom agar denda tidak diberlakukan. Kalian kalau misalnya kabarin, jangan lupa sertain buktinya dan alasan yang jelas. Jadi kami tidak akan menerima alasan yang tidak jelas dan tanpa bukti ya. Gitu. Jadi diharapkan untuk rapat online, misalnya kita akan mengadakan rapat online selanjutnya, teman-teman semua diwajibkan on cam. Selanjutnya, ketidakhadiran tanpa alasan dan bukti yang tidak jelas akan dikenakan denda sebesar 25.000. Jadi kalau ini tidak hadir sama sekali ya. Segala perizinan mengenai ketidakhadiran wajib diberitahukan kepada koordinator dan jaringan komunikasi maksimal pukul 21 WIB pada H-1 rapat dilakukan. Jadi selama ini kan diberikan form screening ya, form screening, form perizinan untuk izin raplen. Nah, mulai per raplen hari ini, form perizinan itu tidak diberlakukan lagi. Jadi teman-teman anggota dapat langsung kasih beritahu ke koordinator bahwa tidak akan menghadiri rapat dan koordinator akan memberitahu kepada Jarkom. Lalu Jarkom akan memberitahu kepada BPHSC lainnya, seperti itu. Untuk koor juga sama, kalau koornya berhalangan buat hadir bisa langsung kabarin ke Jarkom. Jadi form perizinan tidak akan digunakan lagi ya, seperti itu. Mengenai izin mendadak, jika izin mendadak dengan alasan dan bukti yang jelas, seperti kelas, sakit, kedukaan, ataupun force majeure lainnya, seperti bencana alam, akan dapat diterima dan tidak dikenakan denda. Yang terakhir mengenai poin ini, peserta diperbolehkan untuk ke toilet atau melakukan hal lain setelah mendapatkan izin dari Jarkom dengan alasan yang jelas dan dapat diterima. Sejauh ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kakak-kakak semua, teman-teman? Jelas, Kak. Oke, terima kasih. Oke, saya anggap jelas juga ya buat yang lain. Oh ya, by the way, boleh diturunin aja teman-teman risetnya. Tadi cuma buat ngecek doang. Hehe.
Oke, thank you. Selanjutnya kita lanjut ke yang poin yang kedua. Pada rapat yang diadakan secara online seperti ini, setiap panitia wajib menyalakan video kamera selama rapat berlangsung. Jika ingin mematikan kamera, wajib meminta persetujuan dari Jarkom dan diperbolehkan untuk mematikan kamera setelah persetujuan diberikan. Yang ketiga, setiap panitia perlu mencatat hal penting pada buku catatan atau device masing-masing. Jadi ini berlakunya bukan buat rapplan hari doang, tapi untuk raplan seterusnya sampai sebelum kita eksekusi, teman-teman wajib mencatat hal-hal yang dibahas dalam raplan. Keempat adalah poin mengenai mengikuti rapat dengan tertib. Selama rapat berlangsung, gadget atau hal lainnya yang tidak berhubungan dengan rapat tidak boleh dipergunakan saat rapat, kecuali ada keadaan terdesak dengan izin dari jaringan komunikasi atau Jarkom. Apabila terdapat kegiatan yang bersifat urgent di tengah rapat, wajib menginfokan kepada jaringan komunikasi disertai dengan alasan yang jelas. Ketiga, panitia wajib berpartisipasi aktif selama rapat berlangsung. Jadi, setiap divisi wajib bertanya kepada divisi lain sebanyak minimal 3 pertanyaan. Bagi divisi yang tidak berhasil bertanya minimal 3 pertanyaan, maka akan diberikan denda sebesar 5.000 per pertanyaan. Selanjutnya, panitia tidak melakukan aktivitas yang mengganggu jalannya rapat. Setelah itu, diperbolehkan mengkonsumsi makanan ringan apabila tidak mengganggu jalannya rapat dan tetap fokus saat rapat berlangsung. Dan terakhir, mengenai ketertiban rapat, teman-teman wajib mengenakan pakaian yang sopan selama rapat berlangsung. Selanjutnya, setiap divisi wajib memberikan update terkait job description yang telah diberikan. Dan yang terakhir, setiap panitia wajib membaca notulen rapat sebelum rapat berlangsung, di mana akan ada hidden message dalam notulen rapat yang perlu dilakukan pada atau sebelum rapat selanjutnya. Notulen akan dikirimkan ke grup oleh Kayla maksimal H+2 setelah rapat berlangsung. Nah, mungkin izinku jelasin mengenai poin 4 bagian C mengenai 3 pertanyaan. Jadi nanti di rapat pleno selanjutnya kan kita bakal sistemnya itu seperti update job desk gitu. Oke, divisi acara udah ngapain, divisi kreatif udah ngapain, dan divisi lain udah eh, ngapain gitu. Nah, bagi divisi yang tidak presentasi saat itu, wajib bertanya minimal sebanyak 3 kali. Kenapa? Ini supaya memastikan bahwa semua teman-teman itu dapat mengikuti rapat dengan aktif, dengan partisipatif, dan dengan kondusif. Jadi, semuanya bisa memahami apa yang divisi lain lakukan. Ini juga supaya menghindari miskom, gitu. Jadi, diharapkan teman-teman menggunakan kesempatan ini dan peraturan ini ada supaya menghindari miskom antara satu divisi, gitu. Kalau dari BPH lain, apakah ada yang ingin ditambahkan? Oke, jadi aku izin nambahin. Jadi 3 pertanyaan itu bukan ke satu divisi kalian tiga ya, tapi 3 pertanyaan dari divisi yang pertama sampai divisi yang keenam, kalian cuma perlu nanya tiga. Jadi kayak misalnya kalian nanya satu ke DDM, satu ke acara, satu ke kreatif, udah tiga berarti udah aman. Itu lebih ke kayak gitu sih. Terus kalau kayak untuk pertanyaan itu, kalian boleh nanya kayak misalnya kan divisi acara tuh nanti akan membuat tour. Kalian boleh tanya kayak apa itu Tor? Gunanya Tor itu buat apa? Tor dikasih ke siapa? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi supaya kita juga bisa saling tahu kayak misalnya, oh divisi DDM lagi ngerjain ini ya, divisi eh, KAT lagi ngerjain ini ya. Jadi sebenarnya lebih kayak gitu sih guys. Jangan merasa terbebani, santai aja. Nanti juga seiring berjalannya acara tuh bakalan semakin banyak yang kayak kita mau tanya-tanya gitu. Kalau mau nanya pertanyaan yang santai juga nggak apa-apa ya Niki ya. Yang penting nanya Ya, aja. Nanti kalau kalau nggak nanya, nanti uangnya masuk ke bendahara. Which is Widi seneng banget sih. Tapi ya dia tanya aja guys. ya kalian nih kalau misalnya kepo kayak DDM desain bajunya sekarang gimana sih? Itu boleh. Jadi kayak kalian mau kepoin kreatif, mau kepoin acara, itu boleh banget itu. Jadi sih pertanyaan ini jangan dijadiin bebannya guys. Ya, jadi make sure aja kalian aktif. Kalau kalian aktif, kalian interested buat masuk, buat hadir dan rapatnya, saya yakin ini semua bakal bisa dilakukan dengan baik. Nah, mengenai rapat pleno, jadi kita kan bakal ada rapat pleno dan ada rapat divisi. Rapat divisi ini tuh bakal dilangsungkan untuk
divisi masing-masing. Dan yang akan misalnya ngabarin kalau rapat divisi itu dari koor. Jadi rapat divisi itu tergantung koor gitu. Nah, saya dan BPH lain dan BPSC juga bukan berharap, mewajibkan teman-teman untuk mencatat hal-hal yang kalian bahas dan sudah kerjakan di rapat divisi itu dan memberikannya ke Jarkom supaya Jarkom bisa meneruskan ke BPHSC. Kenapa? Supaya kami tahu kalau sudah ada update di tiap rapat divisi yang kalian lakukan. Seperti itu. Notulennya sebenarnya bisa apa aja sih? Kalau misalnya dari acara hari ini udah mengerjakan TOR, progresnya sampai mana gitu. Kalau DDM hari ini udah ngerjain base design sampai mana. Atau enggak kalau misalnya kalian nggak ngerjain apa-apa, cuma bahas sesuatu, nah pembahasan itu boleh tolong dicatat ya teman-teman. Gitu. Nanti pembahasan juga bakal diupdate di raplet selanjutnya supaya divisi lain bakal tahu. Seperti itu. Dan di rapat divisi nanti pastikan Jarkomnya juga hadir ya. Kecuali kalau misalnya Jarkomnya berhalangan. Tapi usahakan semua anggota hadir, semua Jarkom juga hadir di rapat divisi. Untuk rapat divisi sebenarnya nggak ada minimal maksimal, tapi saya berharap teman-teman bisa rajin-rajin rapat divisi. Tapi jangan rapat divisinya nggak produktif ya teman-teman. Kalian make sure rapat divisinya itu at least ada satu hal yang bisa diselesain. Saya nggak mau dengar ada yang rapat divisi dan kayak misalnya ternyata rapat divisinya nggak produktif gitu. Kan sayang juga di kalian kan makan waktu, makan tenaga udah apa nyediain waktu buat rapat tapi hasilnya nggak ada. Jadi make sure rapat divisi kalian tetap produktif, kabarin Jarkom dan dicatat ya. Untuk mengenai rapat-rapat ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Aman? Kalau aman boleh kasih jempol. Ya, kalau misalnya ada yang keberatan dengan dendanya. Kak, ini dendanya banyak banget, Kak. Kak, kok nggak nanya di denda? Itu boleh banget. Ini forum terbuka, teman-teman. Iya, boleh, Gea. Kenapa? Aku mau nanya, buat yang screening tadi itu harus koor yang naikin dari anggota naikin juga nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh gitu. Iya, jadi entah koor, entah anggota yang naikin boleh. Yang penting kalian kabarin ke Jarkom. Yang penting semuanya tahu. Gitu. Oke, thank you. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ya, mungkin nggak apa-apa. Mungkin terkait job desk, terkait peraturan ini, terkait screening. Atau balik lagi ke misalnya ada yang keberatan dengan peraturan rapat ini. Apakah ada yang keberatan? Kalau teman-teman tidak keberatan, boleh kasih reaction hati. Berarti karena kalau teman-teman tidak keberatan, berarti kita semua setuju untuk mematuhi dan melakukan peraturan rapat ini ya, teman-teman. Wah, Silva keren banget hatinya. Keren banget hatinya, kok bisa? Oh, oke. Oke, teman-teman. Teman-teman berarti teman-teman tidak keberatan dan bersedia untuk mematuhi peraturan rapat ini ya. Oke, terima kasih. Kak, Ya, izin bertanya, boleh. yang di poin D itu di situ dibilang tidak tadi kakak bilang panitia tidak melakukan aktivitas yang mengganggu jalannya rapat. Iya. Aktivitas apa ya kak? Aktivitasnya misalnya seperti kalian misalnya ada kelas tiba-tiba, habis itu kalian zoomnya nggak pakai earphone gitu, itu kan mengganggu jalannya rapat kan. Habis itu, iya berenang juga boleh. Habis itu misalnya juga kayak kalian bercerita ngobrol sama teman divisi kalian, tapi suaranya eh, kencang gitu, jadi kan mengganggu orang yang lagi update job desk kan di depan. Hal-hal yang ya itu sih yang buat situasinya nggak kondusif gitu, Insos. Terima kasih kak. Oke, sama-sama. Oh ya, yang pertanyaan ini mulainya minggu depan ya guys. Maksudnya setelah kita rapat selanjutnya ya. Karena kan belum ada kerjaan apa-apa nih. Jadi nggak apa-apa gitu. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Nisha, silakan. Ya Kak, aku mau nanya. Tadi kan Kakak bilang kalau Raplan diadakan tiap minggu kan tiap hari Rabu. Ya. Itu termasuk kan bentar lagi kan liburan gitu itu termasuk pas liburannya juga atau gimana Kak? Oh, oke. Ini untuk
Jadi untuk liburan kita nggak bakal ada rapat ya teman-teman. Oh, Aman. Jadi rapat tiap minggu ini nggak bakal masuk liburan. Kita bakal rapat efektif lagi di bulan Januari setelah kita masuk. oke, thank you, Kak. Oke, sama-sama. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, oke. Nah, berhubung kita juga mau UAS atau persiapan-persiapan UAS, UTS gitu-gitu, kita tuh nggak bakal ada rapat di menjelang persiapan UAS. Biasanya udah nggak ada rapat, apalagi di minggu UAS UTS itu gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir UAS UTS-nya bakal terganggu karena kita kita BPS-nya juga UAS UTS. Jadi kita nggak bakal ngadain UAS UTS kita nggak bakal ngadain rapat pleno di minggu-minggu seperti itu. Di libur libur juga enggak, di libur nasional juga enggak, di minggu UTS UAS enggak gitu. Jadi tenang, waktu tenang kita tidak akan diganggu, guys. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, kalau misalnya nggak ada yang bertanya, saya coba hitung dari 5 detik ya. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Aman ya? Boleh lanjut? Next. Oke. Sekarang kita ke pengumuman. Pengumumannya sebenarnya Pengumumannya ini, kita kan meskipun kita bakal kepotong libur sedikit, tapi saya berharap setelah Raptan ini, eh, teman-teman boleh, tiap-tiap divisi udah boleh persiapin timeline dan budgeting ya. Jadi, setelah ini mungkin udah bisa didiskusiin sama divisi masing-masing. Dan di minggu UAS, minggu depan itu, usahain setelah UAS itu ada rapat divisi satu kali untuk divisi-divisi seperti divisi acara, divisi DDM yang emang eh, perlu mengerjakan terlebih dahulu gitu. Tapi buat teman-teman lain, ya timeline dan budgeting udah boleh disusun ya. Sama ini, di thank you banget buat teman-teman yang udah mulai respon-respon kasih reaction di grup. Tapi untuk selanjutnya, karena kita habis ini udah benar-benar terjun ke prokernya, udah mulai kerja, udah mulai persiapan, tolong banget respon di grup. Respon em, kabar dari koornya. Thank you banget buat teman-teman yang udah kasih reaction, udah balas. Tapi ada juga teman-teman yang bahkan belum memberikan reaction gitu. Jadi iya informasinya udah tersampaikan, tapi make sure bisa kasih reaction supaya nggak miskom dari antara satu divisi gitu. Jadi saya berharap partisipasi aktifnya di grup ya teman-teman, karena kita juga bakal merhatiin gitu ya. Kalau ada yang perlu ditanyain, tanyain aja langsung di grup karena kalian satu divisi bakal kerja bareng-bareng. Jadi satu orang jangan nanya ke koor secara PC karena bisa aja hal yang kalian nanyain itu, hal yang tanyain itu ternyata relevan dan penting gitu buat keberlangsungan grup divisi kalian. Jadi kalau kalian ada pertanyaan apapun, langsung tanyain aja ke koor. Kalau mau diskusi langsung aja kabarin di grup gitu. Itu kalau dari segi partisipasi di grup ya teman-teman. Baik di grup besar ataupun grup divisi, saya harap semuanya bisa aktif merespon. Dari Kayla sepertinya ada ingin menjelaskan sesuatu. Silahkan, Kay. Oke, jadi thank you Niki. Jadi teman-teman, aku mau ngejelasin sedikit tentang Drive ya. Jadi kan teman-teman semua udah di-invite sama Jarkome masing-masing di Google Drive Mari Membaca 9. Nah, kalau itu aku mau nanti setelah rapat ini selesai, teman-teman boleh ngebuka Drive dan di make sure kalau kalian udah masuk ke Drive-nya Mari Membaca 9. Kalau misalnya ada yang belum masuk atau ada yang bingung drive-nya ada di mana, boleh banget ditanya dan buka lewat
Gmail. Itu biasanya ada apa namanya invitation itu di Gmail kalian. Nah, terus aku mau ngejelasin mengenai Google Drive ini. Jadi di Google Drive ini itu adalah tempat di mana kita mengerjakan semua pekerjaan kita, teman-teman. Jadi nanti semua apa namanya dokumen-dokumen yang kalian kerjain dari awal hingga akhir itu harus ditaruh di Google Drive ini. Nah, aku mau nekenin kalau misalnya tolong banget mulai dari sekarang masing-masing koordinator dan juga teman-teman anggota divisi boleh untuk apa namanya menjaga kerapihan drive. Jadi kalau misalnya ini kan kita buka contoh misalnya divisi acara ya. Jadi di divisi acara ini ada apa namanya tab resource itu mungkin boleh dibuka resource-nya Vanes tolong. Nah, di resource ini itu kerjaan-kerjaan yang udah dilakuin sama divisi acara di Mari Membaca yang 8. Ya, yaitu Niki dan saya. Enggak, bercanda. Jadi sebelumnya kalau misalnya nanti di yang divisi acara yang tahun sekarang tolong banget dibuka tab-tab baru itu. Terus dibikin tab khusus kayak misalnya rundown, terus MC, terus kayak misalnya Tor, Smartbook itu tolong bikin yang rapih. Nah, kayak folder baru ini yang kayak contohnya di Nesa. Nah, terus ketika kalian mengerjakan docs-nya, tolong banget tetap menjaga kerapihannya seakan-akan kalian membuat laporan atau proposal atau papers. Jadi, gunakan Times New Roman, ukuran 12 untuk judul boleh 14. Jangan lupa bahasa asing, bahasa Inggris menggunakan italic, judul juga di bold, terus space antar per paragrafnya itu tolong diperhatikan. Kenapa? Karena apa namanya nanti kita itu nge-screeningnya kalau pelajaran dari tahun lalu eh, itu yang di-screening. Jadi kayak kita lupa nge-italic lah, kita lupa nge-boldin, kita salah ukuran. Nah, aku pengen teman-teman yang sekarang itu bisa dihimbau untuk mulai merapikan dokumen masing-masing. Walaupun nanti kalian bikin Google Form juga dimohon untuk yang rapi, dikasih judul dulu, terus baru dikasih penjelasannya. Terus apa namanya? Intinya bikin yang rapi ya guys. Terus abis itu kalau misalnya karena kan kita udah kuliah juga ya, nanti pasti kita bakalan disuruh bikin skripsi. Jadi kayak ayo kita mulai pelan-pelan rapi-rapi dari sekarang. Kita juga bacanya jadi enak gitu kan kalau rapi. Terus kalau jangan di Google Drive ini tolong jangan di delete kayak tiba-tiba ada yang ke delete apalah kalau inilah itu kalau bisa jangan. Jadi tetap dijaga apa namanya drive ini segininya gitu. Kalau dari aku itu aja sih untuk penggunaan Drive. Aku yakin kalian semua di sini juga udah pada ngerti lah gimana caranya. Intinya itu ya guys, tolong banget rapi. Terus ada yang mau ditambahin? Kakak-kakak BPH? Saya ingin menambahkan. Jadi semua dokumen yang kalian kerjain, make sure itu semua masuk ke dalam drive divisi Mari Membaca 9 ya. Nggak ada yang kalian kerjain cuma di Gdocs kalian pribadi. Gitu. Jadi make sure itu masuk di drive Mari Membaca 9, semuanya, semua panitia bisa akses dan bisa lihat. Maksudnya kayak ya. Tapi make sure tetap data-datanya confidential ya. Nes boleh coba dibuka nggak yang misalnya tambahan divisi acara? Iya, di bagian share itu, bagikan itu, make sure itu tetap restricted. Jadi hanya bisa orang-orang dalam drive ini. Oke? Seperti itu. Make sure semuanya editor, semuanya hanya orang-orang dalam drive ini yang bisa ngelihat. Oke, itu kalau dari saya sih. Kalau dari Betul. Nesa. Nambahin dikit, maaf, teman-teman dari divisi lain tenang aja ya. Dari semua divisi kita udah ada resource masing-masing kok ya. Jadi kalian bisa ngeliat Mari Membaca yang tahun lalu itu mereka apa namanya ngapain aja kayak contohnya divisi dana nih. Ini lumayan banyak banget divisi dana resource-nya kebetulan. Terus nanti kalian juga bisa jadi kayak antisipasi. Oh, jadi kita tahun lalu itu ngebikin ini ya. Tahun sekarang apa ya yang ngebedainnya? Tahun sekarang kita mau ngebikin apa ya yang lebih inovatif? Terus kayak divisi dana. Oh, tahun lalu jualan PO-nya Valentine. Kita sekarang PO-nya apa ya? Jadi kayak bisa apa namanya dibicarakan di situ. Jadi yang dari yang punya tahun lalu itu bisa kalian pelajarin, bisa kalian pahamin mereka membuat ini dan bisa dikembangin menjadi lebih baik lagi. Sebenarnya itu tujuannya resourcesnya. Jadi jangan plek ketiplek copy paste tapi mungkin bisa
kembangin lagi menjadi ide-ide kreatif kalian. Mungkin dari aku itu aja. Thank you. Oke, thank you, Kay. Dari SC mungkin apakah ada tambahan? Ya, oke. Sebelumnya sorry banget aku nggak bisa on cam. Dan ya, pertama-tama aku mau apresiasi kalian dulu untuk semua yang udah ikut rescue dan selamat juga udah resmi menjadi panitia Mari Membaca 8. Nah, eh jadi karena di sini kita udah menjadi satu bagian dari Mari Membaca 9 maksudku. Karena kita semua udah menjadi satu bagian, satu keluarga gitu, Mari Membaca 9. Aku harap kita semua di sini bisa bekerja sama dengan baik. Dan kalau misalnya ada masalah, ada atau misalnya dari kalian ada masalah pribadi gitu, masalah yang kalian nggak bisa ungkap ke siapa-siapa, eh aku harap kalian bisa minimal ngomong aja kalau kalian ada masalah. Maksudnya kayak kalau kalian ada masalah pribadi, kita juga nggak bakal ngejudge gimana-gimana. Dan justru itu biar kita semua saling tahu gitu kan. Dan ya justru malah nggak menimbulkan judgement yang lain gitu. Jadi aku harap keterbukaan kalian semua di sini. eh aku juga nggak nuntut kalian semua untuk selalu bisa ngerjain semua kerjaan panet karena balik lagi tujuan utama kita dari UPH ini kan untuk kuliah, bukan maksudnya ya panet itu juga penting tapi kayak kalian harus aku utamain untuk kuliah kalian, akademik kalian. Jadi kalau misalnya ada kalian lagi keteteran dari soal akademik kalian, aku minta keterbukaan kalian minimal banget ke koornya, kasih tahu ke koornya kalian ada masalah akademik apa atau kalian lagi keteteran biar kita juga ngerti gitu kalau misalnya kalian lagi nggak kerjain tugas atau mungkin koornya pun bisa mendelegasikan tugas kalian ke panitia yang lain. Tapi tentunya dengan alasan yang jelas dan tentang waktu tertentu ya. Jangan setiap kali kasih tugas kalian bilang keteteran akademik karena itu juga menimbulkan pertanyaan dari kita juga. Itu Em, ya sebenarnya dari aku kurang lebih kayak gitu aja. Aku minta banget komunikasi dari kalian semua di sini, keterbukaan dari kalian semua. Dan kalau ada masalah boleh langsung diomongin aja karena di sini kita semua nggak bakal ada yang tersinggung atau merasa terserang secara personal selama kalian juga ngomongnya yang baik-baik, yang sopan. Jangan dengan menggunakan bahasa-bahasa kasar dan menyudutkan gitu. Selama kita bisa berkomunikasi dengan baik, aku rasa di sini nggak bakal ada yang tersinggung secara personal gitu sih. Yang penting dari aku terbuka aja dan komunikasi dan aku minta tolong juga inisiatif kalian kalau misalnya ada yang ngomong di grup atau eh, ada yang nanya di grup, baik itu di grup besar ataupun di grup divisi, aku harap keaktifan kalian untuk menjawab, inisiatif untuk menjawab, dan sebagainya. Kayak gitu sih. Dan kalau ada yang bingung juga boleh langsung tanyain aja, biar tidak menimbulkan kegaduhan di kemudian hari. Itu sih. Dari aku mungkin udah itu aja. Thank you. Oke, thank you Kak Kay. Ya, betul sekali ya teman-teman. Eh, kalau ada kendala, langsung kabarin aja. Kita BPH buka 24/7. Kalian mau curhat, mau kayak, Kak ini tugasnya banyak banget. Kabarin aja gitu. Supaya kita bisa bantu, siapa tahu kita bisa bantu. Kita bisa kasih backup ke kalian. Jadi ya, saya berharap semua komunikasi dalam Marmom ini, mari baca sebenarnya lancar ya. Jadi kita bisa nilai itu dari kalian mulai respon grup sebentar. Oke, dari BPH lain apakah ada yang ingin tambahkan? Aman Oh ya. ya, Nick, sorry aku ada mau nambahin lagi. Oke. Aku juga minta tolong di sini untuk koor-koornya bisa berperan lebih aktif untuk eh, mengayomi divisinya ya. Jadi eh, semoga di Mari Baca 9 ini seluruh aktivitas kalian bisa terpantau semua. Jadi koor harus tahu pekerjaan anak-anaknya kayak gimana, dan Jarkom harus tahu pekerjaan divisinya seperti apa, dan BPH juga harus tahu kepanitiaan ini jalannya kayak gimana. Jadi makanya itu penting banget di sini ada komunikasi antar satu sama lain. Dan terkait yang soal peraturan-peraturan rapat tadi juga aku minta tolong banget untuk dipatuhi dan kalau misalnya ada masalah langsung dikomunikasikan. Dan terkait pertanyaan itu, aku harap juga dari kalian nggak ada yang diem-diem keberatan karena eh lagi itu tujuannya untuk kalian bisa nge-track progress, bukan nge-track sih, kayak lebih
kalian aware dengan progres divisi lain. Jadi kalian di sini kan kalian satu keluarga, jadi jangan cuma peduli sama divisinya sendiri gitu. Dari aku gitu sih tambahannya. Thank Oke, you. thank you Kak Kay. Ya, semua-semua pengumuman, semua hasil pembahasan rapat hari ini boleh dicatat dan dilakukan ya teman-teman semua. Oke, itu aja rapat hari ini, hasil dari rapat hari ini. Semoga teman-teman bisa mulai paham alur screening, mulai paham job desk, udah bisa mulai susun timeline budgeting. Kalau misalnya ada divisi yang mau langsung kerja, gas. Tapi perhatikan UASnya juga ya teman-teman. Jadi sekali lagi kita nggak bakal ada raplan di UAS dan UTS. Jadi semangat, semangat persiapin UASnya, semangat persiapin liburannya juga. Ayo guys, 1 minggu lagi. Iya, kita semangat. Let's continue to give our best as a team. Wah, betul sekali. Siapa yang buat PPT-nya sangat keren. Oke, Kayla. Semangat, semangat semuanya. Oke, kita mungkin boleh kasih reaction hati dulu untuk semuanya. Kita menyemangati satu sama lain. Boleh pakai hati yang itu, yang lucu itu. Oh my God, itu shock. Oke, semangat ya teman-teman. Oke, untuk menutup rapat hari ini, kita akan doa penutup terlebih dahulu. Karena tadi Nesya udah memimpin doa, pembuka, sekarang Nesya boleh memilih siapa yang menutup doa hari ini. Silahkan. Oh, oke. Em, oke, untuk yang mimpin doa hari ini, aku eh, pilih Kak Smith deh. Oke, silahkan Smith. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Saya akan memimpin melalui agama Kristiani, yang lain boleh dukungannya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu kami dapat menyelesaikan rapat pleno kami yang pertama pada sore hari ini. Sebentar lagi kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati aktivitas kami selanjutnya. Kiranya apa yang telah disampaikan melalui rapat ini dapat menjadi berguna bagi acara kami ke depannya. Ini saja doa anakmu dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke dokumentasi. Jadi meskipun online kita harus tetap eksis, guys. Boleh on cam? Oke, teman-teman, aku bakalan mimpin dokumentasinya ya. Jadi kita ada 2 slide. Aku minta semuanya untuk standby aja. Sebelumnya, Matthew, happy birthday ya. Oke, oke. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke, thank you. Slide yang kedua, ditahan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, dah. Oke, teman-teman Oh, semua udah boleh. Fanny sama Matthew ulang tahun ya dua-duanya. Wah, Wah, selamat happy ulang birthday ya. Ayo Yeay. guys, kasih reaction ini guys, yang party-party Happy itu. birthday Matthew dan juga Revani. Keren-keren. Makasih, Kak. Keberapa? Ke 25 tahun ya? Ketuaan ya? Kita pulang dulu kayak. Oh, Matt, wow, 15. 15 katanya dia. Kemarin bilang 30 katanya. Oh, itu rahasia ya? Nggak seru dia lagi di jalan. Next aja, Kak. Oke, next sih kita pulang ya guys. Jadi teman-teman udah boleh leave. Terima kasih udah join rapatnya. Thank you guys. Bye-bye, guys. Thank Bye. you. Thank Thank you. you. Thank you. Yeay! Oh my God. Guys, kita raplan pertama gila banget.